Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Di antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu yang mulia dan tempat-tempat yang mulia sesuai dengan hikmahnya. Allah memilih tempat-tempat yang mulia seperti tanah suci Mekah dan Madinah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, demikian juga Masjid Aqsa. Demikian juga Allah memilih waktu-waktu yang mulia di antara waktu-waktu sepanjang tahun. Ada di antaranya seperti bulan Ramadan terkhususkan 10 hari terakhir, dan juga waktu-waktu yang lain yang spesial di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bulan Dzulhijjah adalah termasuk dari Ashhurul Hurum, 4 bulan haram, dan dia juga termasuk dari hari bulan-bulan haji yang kata Allah Subhanahu wa taala al-hajju asyhurun ma'lumat, bahwasanya haji ada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan di antaranya bulan Dzulhijjah. Dan di antara hari-hari di bulan Dzulhijjah yang paling spesial adalah 10 hari pertama. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah 10 hari Dzulhijjah. Meskipun Allah mengungkapkan dengan malam, namun dalam bahasa Arab malam terkadang mengungkapkan siang. Seperti yang Allah firmankan kepada Zakaria, yaitu bahwasanya Zakaria tidak bisa berbicara selama thalathata ayyamin, dalam ayat yang lain thalatha layalin sawiyya, 3 hari, dalam ayat yang lain 3 malam, maksudnya malam adalah hari. Oleh karenanya ketika Allah berfirman walayalin asyar, demi malam-malam yang 10, maksudnya demi 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dan ini juga didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh yang dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah lebih disukai daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fisabilillah." Bahkan lebih disukai daripada jihad fisabilillah. "Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seorang yang keluar berjihad membawa raganya dan membawa hartanya, kemudian semuanya hilang dari dirinya, nyawanya hilang, kemudian hartanya dirampas oleh musuh, baru bisa sama pahalanya dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hari-hari tersebut 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia, yang pahalanya sangat luar biasa. Namun yang menyedihkan banyak orang yang melalaikannya. Kita lihat kaum muslimin untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan mereka memberi perhatian khusus. Tetapi ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah banyak di antara mereka yang lalai. Padahal kata para ulama 10 siang terbaik adalah 10 siang hari Dzulhijjah. Bulan pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 malam terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya siapa yang diberi kesempatan untuk bisa beribadah, maka beribadahlah sebaik-baiknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan? Tentunya bagi yang melaksanakan ibadah haji, maka bergembiralah yang bisa pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena dia telah mengumpulkan 2 keistimewaan. Keistimewaan waktu, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan keistimewaan tempat, yaitu dia berada di tanah suci Mekah, ya, sehingga terkumpul pada dia 2 keutamaan. Maka mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang agung
Pada tanggal 8 mereka mabit di Mina, kemudian tanggal 9 mereka wukuf di Arafah, kemudian malamnya mereka mabit di Muzdalifah, kemudian tanggal 10 mereka melakukan banyak ibadah. Ada tawaf haji, ada sa'i haji, ada bertahallul, kemudian ada menyembelih hewan-hewan hadyu. Maka beruntunglah mereka para jemaah yang bisa berhaji. Kemudian bagaimana Allah istimewakan tanggal 9 Zulhijjah yang hari Arafah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyafi'i wal watr, sebagian ulama menafsirkan wal watr, demi yang ganjil, maksudnya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Dan Nabi SAW bersabda, ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari neraka jahanam seperti hari Arafah. Wa innahu la yadnu, dan pada hari tersebut Allah mendekat kepada hamba-hambanya, kepada para jemaah haji. Thumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di padang Arafah di hadapan para malaikat. Dalam riwayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, unzuru ila ibadi haula'i syu'than gubran ja'uni. Lihatlah kepada hamba-hambaku tersebut yang datang kepadaku dalam kondisi syu'than gubran, dalam kondisi rambut mereka semrawut penuh dengan debu. Ushidukum inni qad ghafartu lakum, maka aku saksikan kepada kalian sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam Sahih Muslim kata Allah Subhanahu wa taala, unzuru ma arada haula, lihatlah wahai para malaikatku apa yang dikehendaki oleh mereka, apa yang diinginkan oleh para jemaah haji yang datang berkumpul dari jauh, mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk wukuf di padang Arafah. Apa yang mereka inginkan kata Allah Subhanahu wa taala, semua keinginan mereka akan Allah kabulkan. Masyarul muslimin, maka itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkesempatan untuk bisa berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka ibadah tetap banyak bisa mereka lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Di antaranya ibadah yang agung adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda setelah menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Nabi SAW, fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, maka perbanyaklah untuk bertakbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertahlil la ilaha illallah, bertahmid alhamdulillah. Maka hari-hari tersebut basahi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah terlihat hilal bulan Zulhijjah di akhir bulan Dzulqa'dah, maka mulailah kita banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan kata para ulama, ini di antara sunnah yang ditinggalkan. Betapa banyak orang tidak berzikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, padahal sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara ibadah yang bisa dilakukan adalah berpuasa. Seorang boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun jamaah haji maka tidak dianjurkan mereka berpuasa tanggal 9 karena mereka wukuf di padang Arafah. Adapun yang tidak berhaji maka dianjurkan untuk berpuasa sebisa kita. Kapan kita yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 silahkan. Dan sangat ditekankan tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Dan puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa setahun setelahnya dan setahun sebelumnya. Jika seorang taruhlah dia tidak punya dosa, maka akan diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa sih di antara kita yang tidak memiliki dosa-dosa? Bayangkan jika orang-orang tidak berhaji, puasa di hari tersebut, hari Arafah, diampuni dosa-dosanya, bagaimana lagi dengan yang datang di padang Arafah untuk minta ampun kepada Allah di padang tersebut? Kemudian di antara ibadah yang agung adalah berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Yaumun Nahar adalah hari yang teragung sepanjang tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyam indallah yaumun nahar." Sungguhnya hari yang teragung di sisi Allah adalah hari nahar.
Kata para ulama, siang termulia adalah hari nahar 10 Dzulhijjah dan malam terafdal sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya pada hari tersebut banyak ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Tanggal 10 yaitu mereka tawaf ifadah, kemudian mereka sa'i haji, kemudian mereka bertahallul, kemudian mereka menyembelih hewan hadyu, kemudian mereka melempar jamratul aqabah. Amal-amal yang berat yang dilakukan jemaah haji semuanya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun jemaah yang tidak berhaji, maka mereka bisa melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih korban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dima atau min ihraqid dam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada tanggal 10 Dzulhijjah yauman nahar yang paling dicintai oleh Allah seperti menyembelih hewan korban. Oleh karenanya siapa yang memiliki kelapangan, hendaknya dia menyembelih hewan korban, beribadah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menyembelih untuk jin, untuk syaitan, untuk para dukun, persyaratan-persyaratan yang batil. Maka kita melakukan syiar menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oleh karenanya ketika Allah mengabarkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah berikan engkau telaga atau sungai Al-Kautsar di surga, dan itu spesial untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah berkata apa? "Fasholli li rabbika wanhar." Kalau begitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah dan sembelihlah. Kata para ulama, di antara bukti syukur seorang kepada Allah dengan syukur yang benar adalah dia banyak salat kepada Allah dan dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah kabarkan beri nikmat kepada Nabi, Allah menyuruh Nabi untuk wanhar dan sembelihlah. Maka siapa yang diberi kelapangan, memiliki harta, maka hendaknya dia menyembelih. Kalau dia mampu menyembelih sendirian silakan, kalau tidak mampu dia bisa bergabung dengan bertujuh untuk menyembelih onta atau untuk menyembelih sapi, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Namun ingat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk hebat-hebatan. Lan yanalallaha dima'uha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah hewan sembelihan, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelihan, tapi yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.